Ternyata ada pohon yang terkenal di Ciwidey itu namanya kayu Ambon. Kayu Ambon. Nah, kata satpam bilang begini, ini anak paling beruntung. Kenapa? Karena setiap yang kecelakaan di sini cuma anak ini yang masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wila Paris di Ngajeri Channel. Kali ini dengan yang segmen berbeda, adalah segmen podcast. Karena sebelumnya kita segmennya adalah eksplorasi dan juga mediasi tempat-tempat horor. Dan kali ini adalah segmen podcast. Mungkin para sobat Ngajeri nantinya akan menceritakan sebuah pengalaman pribadinya tentang dunia horor. Dan para sobat Ngajeri, apabila teman-teman kalian semua yang punya suatu kejadian-kejadian horor yang sangat nyata tentunya, boleh ditunggu dan juga boleh kalian komen di channel kita dengan jadi channel. Dan sekarang saya sudah kedatangan teman kita yang sudah lama tidak mengonten bareng ya, Itu bersama Habimat ini, dan nantinya dia akan menceritakan suatu perjalanan horor bersama temannya, dan juga yang jelasnya adalah dia akan menceritakan suatu pengalaman pribadinya tentang dunia horor. Apa kabar kalian? alhamdulillah baik. Gimana bang? Oke. Sebaiknya? Baik juga alhamdulillah. Sekarang kegiatan Kalimat seperti apa? Kita sudah lama ya terakhir kita Betul. konten bareng tentang horor ya. Iya, waktu di Pila ya. Di Pila, Betul. ya di Pila. Dan juga di apa daerah satu gedung ya. Betul. Hmm. Saya sehari-hari sekarang privat mengajar berenang anak-anak sekarang. Alhamdulillah. Oh, Yang masih percaya sama saya gitu kan. Iya. Dan sekarang untuk itu kita kan mengundang Kang Imat ini untuk menceritakan horor nih. Kira-kira apakah seperti apa nih cerita Kang Imat horornya yang pernah Anda alami saat itu dan sangat nyata tentunya? Kita dari awal ya. Ya, silakan. Dari awal. Saya waktu itu masih SMP kelas 2. Saya punya sahabat namanya Teddy Sangi. Hmm. Nah, waktu itu saya ketika berlatih bela diri, saya diantar oleh Teddy bersama Nova gitu. Nova ada sahabat saya juga. Saya kelas 2 berarti tahun 2007 akhir, 2008. Nah, ketika saya pulang berlatih, posisi yang dari motor saya nyetir saya, yang di tengah Teddy yang punya motor. Ya. Nah, yang ketiga di belakang saudara Nopal gitu. Waktu itu kita pulang, kita sering balap-balapan, masih pada kecil kan, kita balap-balapan. Waktu itu malam pulang latihan itu sekitar kurang lebih jam 9 malam waktu itu. Hujan kecil gitu ya, hujan kecil sekitar 500 meter. Saya pribadi melihat lampu hotel, terus ada lampu rumah makan, itu bercahaya semua. Saya melihat bahwa jalan itu kosong, Tergambar jelas ya. betul, jalan itu kosong. Nah, ketika saya udah sampai mau ke depan hotel, depan gerbang, nah jarak 1 meter saya lihat, wah, di dalam hati mobil gitu kan, Tiba-tiba ada mobil. tiba-tiba ada mobil gitu kan. Nah, singkat cerita saya nabrak, bertiga nabrak, saya tidak ingat dari situ. Nah, yang saya dengar cuman ini orang mana gitu kan. Ketika saya ciuman sekitar jam 1 subuh, sahabat saya bercerita bahwa dari jarak 500 meter itu sahabat saya udah bilang, tabrakin aja sambil bercanda, yang berdua ini, saudara Teddy sama saudara Nova ini, tabrakin aja gitu kan. Saya nggak dengar. Nah, saya percaya bahwa ada di film tentang yang ditutup telinga, Setan budak. iya, sama yang nutup mata. Saya percaya karena saya mengalami hal itu. Dibutakan. Kenapa saya cerita gitu kan? Karena mengalami hal itu. Nah, dari situ saya ini sobek. Ternyata menurut sahabat-sahabat saya, ketika saya nabrak
yang paling ujung, yang paling belakang loncat sebelum saya nabrak karena udah tahu ini nabrak ini gitu. Ditabrakin, disangkanya ditabrakin sama saya. Padahal saya nggak melihat Ada mobil dan tidak mendengar sahabat saya berbicara bahwa ada mobil di depan saya. Waktu itu. Anda dibutakan juga di nggak mendengar sahabat-sahabat saya berbicara di belakang gitu. Nah, ketika tahu-tahu tiba-tiba ada mobil. nabrak. Nah, saya pingsan. Sahabat saya yang di tengah ikut nabrak kaca mobil umum. Jadi lagi dicuci mobil teh. Oh, mobil diam nih. Lagi dicuci. Oh. Ternyata si mobil lagi dicuci. Jadi setengah mobil itu di jalan raya, setengah mobil di pinggir jalan dekat selokan di bahu jalan itu ya, bahu jalan ya. Lagi dicuci. Nah, saya ditabrak itu mobil. Nah, sahabat saya yang kedua ini, yang di tengah-tengah ini, saudara tadi pingsan juga sama. Yang ketiga loncat, bingung mau ngapain. Tadi ini bangun lagi, lihat saya apa di bawah mobil, ban udah di sini, ditarik, selamatin sama tadi. Nah, saya juga, maksudnya makanya ingat gitu ya, karena saya berhutang nyawa juga secara tidak langsung sama saudara tadi. Waktu itu kejadian yang pertama gitu kan, karena kejadian yang selanjutnya juga bersama saudara tadi juga sama, dengan motor yang sama. Mencekam juga ya, Anda Betul. mengalami hal yang kayak di film-film gitu, dibutakan dan juga telinga tidak mendengar. Tiba-tiba ada mobil, Ya, sobek. berarti itu kejadian di luar nalar berarti ya. Tiba-tiba ada mobil, Anda masukkan sendiri. Ya, nah tambah dari situ cerita dari yang sahabat-sahabat saya bahwa kan di depan hotel nih ada satpam keluar, dari situ tuh ternyata ada pohon yang terkenal di Ciwidey itu namanya kayu Ambon. Iya. Nah, kata satpam bilang begini, ini anak paling beruntung. Kenapa? Karena setiap yang kecelakaan di sini cuma anak ini yang masih hidup, yang masih bernapas gitu. Jadi saya itu masih, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Oh, berarti sebelumnya itu banyak kejadian kecelakaan. Meninggal dunia di situ. Meninggal di sana. Pada waktu itu. Ya. Jadi sangat mencekam karena ya mungkin banyak kejadian-kejadian seperti itu ya. Gitu. Mungkin kalau masyarakat di Ciwidey mungkin tahu tentang urban legendnya ya. Iya. Tentang histori Kayu Ambon. Oh, berarti kejadian udah sejak lama ya, sering jadi kecelakaan di sana ya? Iya, waktu itu saya mengalami 2007 akhir lah. Waktu itu. Okay, Emang udah sering ada yang kecelakaan katanya. Gitu kan. Itu. Dengan saudara. Nah, ada juga cerita nih dengan saudara tadi. Waktu itu saya sekitar 2008 akhir. Tapi mohon maaf nih, saya tanya dulu, Anda pakai baju seni. Betul, nih saya mau menceritakan pertama bersama sahabat saya ini. Oh, berarti sama sahabat ini sama-sama masuk atau mungkin bukan? Sekarang mungkin ormas ya. Mungkin waktu itu masih organisasi pemuda lah gitu kan. Nah, bersama Teddy saya sekolah bareng. Di sini saya bilangnya grup aja ya. Grup saya. Ya. Oke. Sekarang ormas mungkin ya. Nah, dulu saya bersama Teddy ketemu di sekolah. Teddy adik kelas saya. Waktu itu saya setiap hari dijemput sama Teddy sampai di ospek masuk dulu waktu itu ya. Waktu dulu, kalau sekarang nggak ada ospek kan. Waktu itu saya di ospek bersama Teddy juga, dan besoknya saya dijemput sama Teddy juga sekolah gitu kan. Itu bisa bersahabat sekali bersama Teddy gitu. Bahkan sampai sekarang ya. Ya, waktu itu saya dimandati menjadi ketua pelajar 2009 awal lah. Ya, mau tidak mau kan setiap malam minggu kita harus kopdar kalau anak sekarang gitu kan. Kopdar bersama teman-teman gitu kan. Nah, kebetulan kan saya sama Teddy terus karena Teddy yang punya motor. Ya. Waktu itu karena jarang handphone juga, dulu masih handphone Asia dulu. Kan Teddy yang punya motor. Nah, ketika saya lagi nongkrong malam minggu biasa, datanglah senior jalan gitu kan. Nah, sekitar jam 9 lah saya jalan, mulai kita ke arah wisata. Nah, posisi saya berangkat itu saudara Teddy yang punya motor mungkin di tengah saudara Sincan. Bertiga.
posisi tetap bertiga. Kejadiannya bertiga. Saya di belakang, Paling belakang. paling belakang. Ketika berangkat, ketika udah pemukiman yang mau masuk ke wisata. Nah, ketika mau masuk ke daerah wisata kan pemukiman terus hutan kan posisi. Nah, saudara Sinchan ini bercanda. Daerah mana tuh? Daerah atas. Daerah Balutungu itu mau PPAW. PPAW. Oh lah ya, banyak, Oh, banyak itu, pohon-pohon itu ya, hutan-hutan itu ya. Sebelum Tugu Perjuangan. Macan, Tugu Perjuangan. Oh yang belok itu ya. Belok Oke. itu ya di bawah. Ada batu kan di situ pernah disorot sama dunia lain dulu. Nah, si Sinchan ini sompral lah kalau kata orang Sunda gitu Iseng kan. lah Iseng ya. lah. Itu apa gitu kan bilang gitu. Nah, saya kan dibiarin aja lah gitu kan, bercanda gitu kan. Nah, selama perjalanan dia terus-terusan kayak gitu kan. Itu berangkat malam jam 9. Oh, jam 9 terus itu sana gitu. Itu apa terus gitu. Nah, akhirnya saya marahin lah sama Steady gitu kan. Jangan ngomong sembarangan gitu kan. Ketika sudah sampai di perkebunan lah namanya Talapok Kuda waktu itu. Ya ada jadi sih jalannya kayak Talapok Kuda. Nah, kita nongkrong di situ. Oh, kayak sepatu kuda ya? Iya, saya sepatu kuda betul. Nah, saya nongkrong di situ bersama senior-senior, bersama sahabat-sahabat saya, nah termasuk saya bertiga gitu kan. Sampai singkat cerita itu jam 1 kita memutuskan pulang karena dingin, mulai datang apa? Kabut gitu kan. Kita mulai pulang. Kita posisi di belakang waktu itu. Nah, ketika kita berangkat pulang, saya posisi di belakang. Pemotor agak beda ya pas maju. Kayaknya ada sesuatu nih, berhenti dulu gitu. Oh, nggak enak hati. Enggak enak sih posisi motor teh. Ketika berjalan nggak enak. Nah, ketika berhenti dilihat ban bocor, ternyata posisi anak-anak sahabat-sahabat saya udah sekitar 20 meter. Tinggal jauh di Kita belakang. kan teriak-teriak nggak kedengeran gitu kan. Terus mau ngomongin apa sih ya? Jangan waktu itu gitu kan. Pastinya mungkin nggak ada. Ya bingung juga kan. Ya udahlah. Doronglah saya bertiga Ya. dorong dari Rancawali ini itu dari Rancawali sampai ke Cimanggu, tempat berendam air panas juga sama kan. Nah, kita benerin lah ban bocornya gitu kan, nggak ada uang juga. Nah, terpaksa lah handphone saya Jadi jaminan gitu kan. Nah, singkat cerita dari situ kita pulang lah sekitar setengah jam lah ada gitu kan, dari ngedorong sampai kita benerin ban gitu kan, hampir setengah 2 lah waktu itu. Tapi untung nemu ya, setengah 2 ada bengkel juga. Kan tempat wisata, Oh iya, 24 yang betul, biasanya gitu kan, tempat hiburan gitu kan. Nah, kita pulang, ini posisi jalan kosong kan, setengah 2 gitu kan. Penerangan saat itu apakah gimana? Penerangan jarang-jarang juga, cuman lampu jalan yang kuning, enggak kayak sekarang. Oh, minim ya, minim sayang ya. minim. Nah, dalam perjalanan kita pulang, balik lagi ketika kita udah dari hutan jalur wisata. Nah, kita mau keluar belokan terakhir yang Tugu Perjuangan, mau ke daerah pemukiman, belokan terakhir saudara Sinchan ini mulai berulang lagi kayak tadi kita berangkat. Iseng lagi. Iya, iseng lagi, itu apa gitu kan. Nah, sambil narik jaket Teddy Yang nyupir itu ya. Nah, si Teddy nengok juga. Nah, teriak Teddy. Nah, pikir saya kan ini bercanda, tapi si Teddy teriak juga gitu kan. Ketika saya melihat, wah, serem lah. Melihat sosok apa? Melihat sesuatu. Sosoknya seperti apa? Itu kan posisi waktu itu masih pos penjagaan portal. Oh, tapi iya, udah kumuh gitu, udah nggak kepake waktu itu, masih hutan. Cuman di atas, jadi posisi di atas, kita belok, ini posisi di atas. Oh, iya. Belokan terakhir kan, ini di sini, di atas ada putih, nyender. Oh, mungkin kalau diarahkan itu pocong ya? Ya mungkin seperti itulah. Nyender, posisi melihat ke Ciwidey, ke kota Bandung gitu kan, kan dari atas kelihatan semua kan? Iya. Kota Bandung kelihatan. Nah, saya ketika melihat, wah bener nih si Sinchan yang sekarang gitu kan. Kita teriak lah bertiga, teriak gitu kan, teriak. Panik lah ya. Ya panik lah.
Yang tadinya kita juga kan Bercanda. cuma mikir bercanda gitu kan, terus nyata gitu kan. Ngajirim kalau kata orang Sunda gitu mah. Iya, iya. Ngajirim gitu, ada gitu muncul gitu kan. Menampakkan ya. Nah, ketika kita udah turun, digas kan sambil nangis tadi, teriak-teriak, kita berteriak bertiga juga. Ketika jalan keluar dari PPAW, motor mati. Ketika digas motor mati. Seru nggak? Teriak kita bertiga, semakin tarik, steady makin nangis. Begitu. Nangis. Nangis. Saking paniknya nangis ya. Karena gini-gini terlihat basah ke sini. Nangis teriak-teriak. Ya, ya, ya. Kita kira kan ini gara-gara hantu nih. Motor bisa mati gitu kan? Dan ternyata Dan ternyata ketika saya sampai ke sekitar Nubakan Jampang lah. oh banyak pemukiman ya. Udah mulai jauh kan. Nah, kita coba kita periksa sambil kita takut kan, sambil kita todong-todongan gitu. Lihat semua kita bertiga saling nanya gitu. Lihat. Ketika dibuka bensin saat gitu kan. Bensinnya habis. Tapi kan dengan hal kita lihat sosok hantu, panik. berpikir kan ini motor mati karena hantu. Tapi ya mungkin lupa isi bensin steady gitu kan. Tahu dari situ besoknya saya diantar oleh sahabat saya juga buat tembus apanya gitu kan. Saya menceritakan hal itu kepada saudara Reja Polo waktu itu. Minta antar pulang sekolah, antar malam gua lihat ABCD gitu kan. Saya bilangin cerita semua gitu. Sambil saya antar pokoknya bawa handphone di tempat tambal ban gitu kan. Sampai di sana. Ya. Mungkin itu cerita dari saya. Itu pengalaman pribadi pertama kali kah? Apakah ada misalkan yang sangat menyeramkan lagi? Apakah misalkan Anda orang ini orang yang tidak percaya hal-hal gaib, tapi ternyata ketika setelah ya itu jadi tidak percaya juga, atau mungkin pernah lagi ada kejadian? Jadi dulu waktu kecil, waktu SD saya kan maksudnya sering nonton film-film horor ya dulu. Zaman-zaman si Mumun, si Jeffrey gitu kan. Iya. Takutan lah ketika pulang ngaji, takut di gang gitu, ada bla bla gitu kan. Nah, suatu hari kalau nggak salah kelas 6 SD gitu ya, saya tetangga nih nasi goreng ke rumah, terus dia bilang itu ada apa ya di bawah. Jadi di bawah rumah saya ini rumah saya. Nah, ada gang turun, di bawahnya ada kolam ikan gitu kan. Terus ada villa kecil gitu kan, masih kayu gitu kan. Nah, saya kan berpikiran gini, ini masih ngaji maghrib, belum gelap banget ya, belum lah, masalah ada yang aneh-aneh gitu kan. Cobalah saya keluar. Ketika keluar saya lihat, wah bener nih, saya mundur lagi, posisi maju saya jalan, mundur lagi, terlihat jelas itu. jelas. Seperti apa kayaknya sosoknya? Saya tidak bisa jelaskan hal itu, cuman kelihatannya putih ya, kayu putih, terus megang ke kayu Penahan itu villa gitu kan. Nah, ada yang jalan lah, kan posisi si pintu masih kebuka. Jalan lah seorang ibu-ibu, almarhum nenek sahabat saya juga. Nah, bawa panci gitu kan. Ketika melewat, lihat sama posisinya, lihat ke bawah kan. Jadi pertigaan gini nih, ini ke bawah ke kolam. Nah, ini jalan gang juga buat keluar dari kampung gitu kan. Nah, ditinggal, senangnya lari. Karena dia lihat juga panik. Karena lihat juga lari, senangnya ditinggalin. Yang pertama, yang kedua sama lari. Wah, berarti benar kata saya, bukan saya aja, sama tetangga saya yang lihat gitu kan. Nah, udah singkat cerita udah adzan maghrib, malah tetangga saya nggak mau pulang. Gitu kan. Nah, ketika saya keluar melihat, nyoba ke bawah gitu, memberanikan diri gitu kan. Siapa tahu plastik gitu ya, atau siapa gitu, atau yang ngaji nempel gitu kan, nggak tahu. Saya juga ketika ke bawah, kok nggak ada apa-apa. Nah, itu pengalaman yang pertama ketika saya masih kecil. Nah, yang kedua dan ketiganya, hal tidak melihat tapi tidak mendengar hal sesuatu yang orang bicara sama saya gitu. Terus yang saya lihat nggak ada gitu kan. Kayak film-film gitu ya, di setan budek gitu. Ketika saya nonton setan budek, saya pernah mengalami hal itu ya.
aneh gitu. Oh, berarti emang bener ya Anda mengalami sendiri, berarti bukan Betul. Kalau kan nggak mungkin saya bicara tentang hal yang tidak saya alami. Betul. Berarti itu 378 ya, penipuan lah. Itu kan mungkin saya bercerita tentang pengalaman yang saya alami dalam hidup saya. Nah, itu yang saya alami. Kalau mungkin suara-suara kita mungkinnya bisa aja suara burung dari jauh, jadi suaranya kayak kuntilanak gitu kan. Saya juga nggak pernah lihat gitu. Ya, Nah, kalau pocong pernah lihat karena bersama istri kita. Kalau misalnya nggak percaya, bisa dikonfirmasi kepada saudara Randy Sinchan dan Teddy Sange. Gitu. Bisa kalau kalau Randy Sinchan ada di Bank Mandiri, markir, boleh ditanya juga. Bisa ditanyain. Karena itu kita bertiga, kayak ada saksinya ketika bicara, bisa dikonfirmasi bahwa kita melihat sesuatu di sana gitu. Oke, berarti teman-teman di sini kesimpulannya adalah ya apapun yang terjadi dunia mistis maupun goib, intinya jangan panik aja sih. Mungkin ya berdoa sebaik bisa kita mungkin berdoa, makan jangan lupa ini ya kan pikiran juga kan, kalau nggak makan pikir kemana-mana. Seakan-akan nggak fokus ya, pohon pisang seakannya kan yang lain-lain. Oh iya, karena kan halusinasi, kurang makan gitu. Karena sebenarnya yang membahayakan tuh bukan sosoknya ya, karena kepanikan sendiri sih biasa. Sebenarnya nggak ada hantu yang bisa membunuh, kata saya. Iya, nggak ada hantu yang bisa membunuh, cuma rasa panik kita gitu loh. Iya, rasa takut. Karena panik kita nih di jalan, cuy, ya kan. Jatuh gitu kan. Celaka, seakan-akan ada yang lewat, pada apa gitu, yang lewat burung atau apa, seakan-akan hantu gitu, terus kita tancap gas gitu karena rasa takut itu, kecelakaan, merugikan diri sendiri kan juga. Jadi tetap tenang teman-teman dan juga jangan panik ya intinya. Betul. Begitu sekian podcast kali ini bersama Sang Imat. Terima kasih banyak Kak Imat sudah sama-sama Bang Wil meng-sharekan pengalaman pribadinya. Ini sangat power sekali. Yang pertama tadi mengingat merasakan hal di luar nalar seperti kayak film-film ya, dibudak juga di mata dibelengkan seperti itu, tiba-tiba ada mobil dia celaka, dan singkat cerita banyak cerita di daerah tersebut. Kalau ada yang celaka pasti meninggal. Alhamdulillahnya dia masih belum waktunya mungkin. Ya, belum waktunya. Kalau udah waktunya mungkin saya tergelincir juga mati gitu kan, atau harus ada hantu juga gitu kan, biasa aja gitu. Dan yang terakhir dia melihat sosok putih ya di saung-saung itu, di pos-pos itu. Jadi begini, ketika kita takut kan, ketika sudah melihatnya udah itu mah biasa aja. Iya. Kan udah lihat gitu. Kalau belum lihat pasti takut. Enggak penasaran mungkin. Enggak, biasa aja, kayak gitu aja, gini aja gitu rasanya ketemu pocong teh gitu. Kok biasa aja gitu. Kalau dulu sebelum ketemu, aduh takut banget gitu. Ketemu udah beres meskipun teriak-teriak gitu. Oh, cuman gini aja gitu. Itulah kesaksian dari seorang Imat yang dimana dia menceritakan sebuah pengalaman pribadinya. Dan sekali lagi untuk para sahabat Manjirim yang punya cerita kejadian horor, silahkan komen, dan juga jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa sekali lagi aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video terbaru dari kita. Saya Paris pamit dan juga Imat pamit. Salam Manjirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.